Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi barusan ada salah satu tim yang minta bantuan untuk membuat training ya. Jadi dia baru saja dapat sebuah project training, dan kemudian nelpon aku untuk coaching untuk gimana sih cara kita membuat sebuah training gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita gunakan, pemahaman membuat training ini bisa kita gunakan untuk mentraining tim kita juga. Jadi misalkan kita itu punya sebuah ilmu dan ilmu itu mau kita delegasikan, kan kita perlu membuat sebuah trainingnya, karena tidak mungkin seorang leader itu bisa mencapai hal-hal yang lebih besar dengan usahanya dia sendiri, pasti butuh tim. Nah, terkadang ilmunya itu ada di leadernya. Nah, ini sebenarnya kurang baik kalau misalkan leadernya tidak bisa mendistribusikan ilmu itu, karena semuanya nanti dia tergantung di leadernya gitu. Sementara kalau misalkan kita bisa mendistribusikan ilmunya kepada tim kita, maka nanti kita akan punya sebuah tim yang pinter gitu ya. Nah, kalau kita punya tim yang pinter itu enak, karena nanti kita bisa melakukan banyak hal. Nah, untuk membuat training sebenarnya simple saja, dan ini bisa kita aplikasikan kepada banyak hal ya. Yang pertama adalah mindset journey. Mindset journey itu bayangkan proses training itu sebagai sebuah proses perjalanan, di mana proses perjalanan itu ada awalnya dan ada akhirnya gitu ya. Awalnya apa? Awalnya adalah kondisi atau pengetahuan di mana orang itu punya kondisi atau pengetahuan di mana orang itu bisa punya, di mana orang itu punya pengetahuan itu ada di mana. Jadi awalnya itu seperti apa, dan kemudian journey sampai arrival gitu ya. Jadi arrival atau sampai di perjalanan itu di mana. Jadi di awalnya itu seperti apa dan akhirnya itu seperti apa. Dan kemudian nanti kita bisa memikirkan bahwa training itu adalah sebuah perjalanan, kondisi pengetahuan orang awal seperti apa, dan ketika selesai training dia punya pengetahuan seperti apa. Jadi awal sama akhirnya itu perlu jelas dulu. Ketika awal dan akhirnya jelas, maka nanti kita akan bisa punya gambaran tentang tujuannya. Dan kemudian tentang durasinya, karena memberikan training dengan durasi 1 jam 2 jam itu berbeda dengan memberikan training 2 hari gitu ya, 1 hari. Nah, itu yang kita perlu bisa ukur waktunya. Kemudian kita pasti sudah kenal 5W1H. 5W1H itu who, why, what, when, how. Who, what, why, when, how. 4W1H ya, 4W1H. Nah, itu kita bisa pakai itu. Who, atau biasanya sih dimulai dari what ya, karena kalau tadi kan prakteknya itu tentang membuat training artificial intelligence ya, ChatGPT. Who-nya itu siapa, orang yang ikut training itu tuh siapa, kemudian mereka pemahamannya seperti apa, terus why, kenapa mereka membutuhkan training itu, misalkan biar bisa bekerja lebih efisien secara waktu, biar mereka bisa bekerja lebih kreatif lagi, karena dengan bantuan artificial intelligence sebagai contoh studi kasus kita, maka nanti akan bisa lebih kreatif lagi. Itu why-nya. Terus nanti what-nya adalah tentang artificial intelligence itu sendiri. AI itu apa sih? Misalkan gimana cara bukanya, ngetiknya ada di mana gitu. Dan kemudian nanti how-nya itu seperti apa, berarti step by step-nya itu seperti apa sehingga orang bisa bekerja bersama dengan artificial intelligence. Nah,
Dengan seperti itu nanti metode trainingnya lebih jelas, dan untuk training itu jangan mengharapkan langsung jadi ya, karena seperti kita pahami, misalkan kita mau mentransfer ilmu pengetahuan kita punya 8 tahun pengalaman, kita punya 10 tahun pengalaman, terus mau ditransfer dalam waktu 1 hari ya, jelas nggak mungkin. Kita perlu scope, kita perlu batasan di mana kita bisa transfer pengetahuan kita itu skopnya sampai di mana. Nah, ini bisa diterapkan kalau teman-teman mau mentraining posisi apapun di dalam timnya teman-teman, entah itu posisi CS, entah itu posisi marketing, entah itu posisi operation ya. Gunakan scope dan kemudian ukur scope itu apakah efektif atau tidak. Jangan mengharapkan puluhan tahun atau belasan tahun pengalaman bisa tertransfer hanya dalam waktu 1-2 hari atau sejam 2 jam. Tapi juga jangan pesimis, karena apa? Karena semuanya itu pasti bisa dipelajari. Kalau kita juga bisa, maka orang lain juga bisa, sehingga nanti kita bisa mentransfer yang lebih spesifik lagi ya. Jadi seperti itu untuk tentang training. Nah, silakan kalau ada pertanyaan juga monggo tulis di kolom komentar boleh, atau bisa japri aku. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.